Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang selama sepekan, seorang nenek berusia 85 tahun ditemukan tewas dengan kondisi jenazah mulai membusuk di tengah hutan di Cilacap. Penumpang arus balik liburan Natal memenuhi stasiun Kota Tegal. Goa Kreo di Kota Semarang menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. Seorang nenek berusia 85 tahun ditemukan tewas dengan kondisi jenazah mulai membusuk di kawasan hutan di Cilacap. Sebelumnya korban berpamitan mencari bunga pinus di kawasan hutan. Tim Basarnas Cilacap langsung mengevakuasi jasad nenek Chaniem dari kawasan hutan di Desa Boja. Proses evakuasi butuh waktu 2 jam karena kondisi medan yang curam dan licin. Nenek berusia 85 tahun ini ditemukan tim SAR di antara rimbunan pohon bambu sejauh 1 km dari rumahnya. Kondisi jenazah sudah mulai membusuk sehingga diduga korban meninggal beberapa hari sebelumnya. Nenek Chaniem dinyatakan hilang sejak 20 Desember lalu. Ia berpamitan kepada pihak keluarga untuk mencari bunga pinus ke tengah hutan. Untuk kondisi jenazah pada saat kami temukan posisinya sudah di sebelah rumput-rumput, kemudian dekat pohon bambu yang kami curigai bahwasanya memang mungkin ibu ini sudah kelelahan. Kemudian beberapa hari juga warga sekitar melakukan pencarian akan tetapi belum sampai lokasi tersebut. Posisinya sudah ditelungkup di rumputan. Jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan usai diperiksa secara medis. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang pekerja bangunan di Purbalingga dibacok rekan kerjanya. Korban dituduh menyantet pelaku hingga menyebabkan pelaku sakit. Kondisi korban luka di sekujur tubuh, sedang rekannya yang merupakan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Pekerja bangunan bernama Sarwono dirawat di rumah sakit akibat luka bacokan yang dilakukan oleh rekan kerjanya bernama Suwarno. Meski nyawa Sarwono dapat diselamatkan, namun terdapat banyak luka di sekujur tubuh karena dibacok menggunakan senjata tajam. Korban dianiaya saat sedang merenovasi kamar mandi sebuah sekolah di desa Cipawon, Kabupaten Purbalingga. Saat itu korban dipanggil oleh pelaku untuk berbicara empat mata. Namun belum sempat mengobrol, pelaku tiba-tiba mengayunkan sebilah golok ke tubuh korban. Pelaku menyerang korban secara membabi buta sehingga korban terluka dan sekarat. Untungnya korban cepat dibawa ke rumah sakit sehingga nyawanya dapat diselamatkan. Usai kejadian, polisi datang ke tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti sebilah golok yang digunakan pelaku. Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh teman korban sesama pekerja bangunan yang di sini. Penganiayaan dipicu atas tuduhan pelaku ke korban. Korban dituduh menyantet pelaku sehingga menyebabkan korban menderita sakit lambung. Tuduhan itu atas petunjuk seorang dukun kepada pelaku. Masalahnya dia kan penyakit lambung. Iya. Dia takut sama dukun. Katanya saya yang memberikan kopi sama racun kayak gitu. Oh gitu. Terus dia dendam sama saya. Padahal saya nggak masa bikirin kopi buat dia. Kata siapa? Polisi saat ini masih memeriksa sejumlah saksi, sedang pelaku yang melarikan diri usai kejadian terus diburu polisi. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Hari libur memang menjadi ajang berkumpul dan bermain bersama keluarga. Salah satu tempat yang laris dikunjungi wisatawan saat libur Natal kemarin, yaitu Goa Kreo di Kota Semarang. Di Goa Kreo, wisatawan dapat melihat pemandangan Waduk Jatibarang serta memberikan makan kepada ratusan monyet ekor panjang. Pada libur Natal, objek wisata Goa Kreo di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang dipadati wisatawan. Mereka sengaja datang untuk menikmati pemandangan alam di sekitar bendungan Jatibarang.
Di Gua Kreo, wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan memberikan makan berupa pisang dan kacang-kacangan kepada ratusan kera ekor panjang. Meski bisa berinteraksi langsung dengan kera ekor panjang, namun wisatawan tetap waspada karena ratusan kera di Gua Kreo merupakan satwa liar. Jika sudah bosan, wisatawan juga dapat bernyanyi di panggung yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Salah satu wisatawan asal Pekanbaru, Riau datang ke Gua Kreo bersama belasan anggota keluarganya. Mereka bersuah foto bersama keluarga untuk mengabadikan momen liburan bersama keluarga di penghujung tahun 2023. Ya Masya Allah lah ya, masih bisa mengembangkan yang sejarah-sejarah. Kami dulu kesini masih kecil, sekarang udah punya anak, sampai mama udah punya cucu juga kan, masih asri lah, masih terjaga gitu. Apalagi sekarang ada waduknya juga, luar biasa. Ini destinasi wisata yang bagus lah. Recommended ya Mbak ya? Ya recommended untuk daerah Semarang. Oke. Saat liburan Natal, setiap harinya jumlah pengunjung yang datang ke Gua Kreo lebih dari 1.000 orang. Diprediksi jumlah pengunjung akan kembali meningkat pada libur tahun baru 2024. Ada berkunjung dengan keluarga yang sampai saat ini dari hari Minggu kemarin sampai dengan sekarang, dari Natal dan tahun baru ini antusias banyak sekali, dan semoga tidak ada hujan karena kemarin hujan, jadi Semarang hujannya tidak merata, jadi para wisata ini malah untuk berdatangan. Harga tiket masuk Gua Kreo cukup terjangkau, Rp15.000 per orang. Objek wisata Gua Kreo beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Jelang pergantian tahun, pengunjung wisata Candi Borobudur di Magelang terus meningkat. Jumlah pengunjung mencapai belasan ribu per hari. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat memasuki tahun baru 2024. Ribuan wisatawan terus berdatangan ke wisata Candi Borobudur di Magelang untuk mengisi liburan menjelang tahun baru. Bahkan sejak 23 Desember, jumlah pengunjung terus bertambah. Meski jumlah pengunjung sebelumnya sempat menurun akibat hujan, namun pengunjung kembali bertambah hingga mencapai 12.000 orang per hari. Jumlah pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga tanggal 31 Desember 2023 mendatang. Puncaknya kami memprediksi di tanggal 31 Desember ini ya. Nanti estimasi kami ya sekitar 13-15 ribu lah nanti di puncak keramaian di Nataru. Tidak hanya berasal dari Indonesia, pengunjung yang datang ke Candi Borobudur ini juga berasal dari mancanegara. To go inside, I need to book earlier the ticket, so it's unavailable for me today. And yes. Like in the Borobudur? Yes, inside. If you want to go inside the temple, it's impossible today. So I came today and I can go on the ground. Kebetulan di antara kami ada yang belum pernah kesini. Ini kan dulu termasuk salah satu 7 keajaiban dunia. Masa kami belum pernah kesini yang ada di negaranya sendiri. Kami ajak kesini. Tapi sayang sekarang kita tidak bisa sampai ke atas karena tiketnya sudah habis. Tiketnya sampai ke atas, cuma sampai pelataran aja. Bu, ini dalam rangka liburan Natal tahun baru atau gimana? Liburan sekolah. Oh, liburan sekolah juga. Wisatawan lokal yang datang ke wisata Candi Borobudur ini hampir rata-rata untuk mengisi waktu liburan anak-anak sekolah, sekaligus nantinya untuk merayakan pergantian tahun. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.